digaya dari hutang atau dari pinjaman, itu gimana wibawa negara? Halo, selamat pagi, brother. Kembali lagi di channel Beken Habis Pani Sharwi Caniago, Box Call Center. Habis ini saya habis gowes, biasanya ngomongin politik. Maka bicara gowes politik, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video YouTube saya, Pani Sharwi Caniago. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pemindahan ibu kota. Wacana ini sebenarnya sudah wacana yang cukup lama dibahas, dan ini juga diwacanakan oleh presiden sebelumnya. Menarik kalau kita mencermati pemindahan ibu kota ini. Pertama, tentu terjadi pro dan kontra, sampai hari ini pun masih terjadi. Yang kedua, ada tantangan bagaimana mengatasi masalah soal pembiayaan dari pemindahan ibu kota. Jangan sampai kemudian ada dugaan persekusi publik. Pemindahan ibu kota itu justru menjadi beban bagi negara. Kalau misalnya pembiayaan itu dari hutang atau dari pihak-pihak yang akan membuat negara kita semakin tidak kokoh kuat, itu juga menjadi tantangan sebenarnya. Tetapi sisi lain di balik pemindahan ibu kota tentu ada juga positifnya, yaitu ada pemerataan. Jadi pembangunan yang awalnya di Jawa itu mulai digeser ke tengah. Jadi harapannya di Kalimantan itu kan berada di tengah, maka Indonesia Timur juga ada pemerataan pembangunan. Terjadi pembangunan yang Indonesia yang lebih merata gitu, tidak hanya terfokus kepada Jawa. Itu sebuah nilai-nilai yang sangat bagus, kita apresiasi. Tetapi ingat bahwa pemindahan ibu kota yang kemudian menjadi dengan kondisi hari ini, utang kita yang hampir mendekati 7.000 triliun, kemudian tantangan ekonomi kita, kondisi ekonomi keluarga kita hari ini semakin memburuk misalnya, atau tidak ada perbaikan, atau kondisi mikro dan makroekonomi kita lagi sulit-sulitnya, pemerintah di tengah kondisi seperti itu mencoba mewacanakan menghembuskan kembali pemindahan ibu kota, dan sempat kemudian ada desain ibu kota baru yang berlambang Garuda itu. Tetapi lagi-lagi saya tidak ingin, atau masyarakat juga tidak ingin sebetulnya, karena terjadi pemindahan ibu kota ini itu dibangun dari hutang lagi, atau dari pinjaman, atau yang kemudian membuat negara kita tidak punya bargaining position, karena terikat, karena ditekan oleh negara lain, dan itu sangat memalukan kemudian kalau kurang pas lah menurut saya. Kalau pemindahan ibu kota itu digaya dari hutang atau dari pinjaman, itu gimana wibawa negara, wibawa bangsa? Kita saja kalau berhutang, kemudian kita membangun rumah saja, kadang-kadang oleh pihak bank kita dianggap tidak punya harga diri gitu, karena dianggap ya bagi mereka hutang itu ya mereka membuat kita tidak punya posisi daya tawar yang kuat. Tetapi kalau kemudian pembangunan ibu kota ini tidak menjual yang ada, ya, kementerian-kementerian yang ada ini tidak dijual, misalnya di Jakarta untuk membangun ibu kota baru tidak dibebankan kepada hutang, nah itu cukup bagus sebenarnya. Maka pemindahan ibu kota adalah, menurut saya, perlu dipastikan bahwa kita sepakat dalam hal ini pemerataan pembangunan dengan adanya pemindahan ibu kota, tetapi ada parabel-parabel lain yang harus dikalkulasi, dihitung ulang, supaya ini tidak menjadi beban, tidak menjadi jebakan Batman bagi kita. Oke, terima kasih, brother. Semoga bermanfaat. Selamat pagi menjelang siang
dari air apa sungai Ciherang ya. Ada asik sekali suasananya. Teman bisa lihat suasananya dan ngomongin politik di sungai sambil goes. Terima kasih brother. Selamat pagi.